Pernah nggak kamu ngerasa dihina, difitnah, bahkan diusir dari tempat yang seharusnya jadi bagian dari hidupmu? Semua hanya karena kamu dianggap nggak pantas. Tapi mereka lupa, roda itu berputar, dan kadang, yang mereka injak justru lebih tinggi dari mereka. Selamat datang di channel Cerita Momo. Tempat di mana kamu bisa menemukan kisah-kisah kehidupan yang mengaduk emosi dan penuh inspirasi. Sebelum lanjut ke cerita, yuk bantu dukung channel ini dengan subscribe sekarang juga. Like kalau kamu setuju bahwa kebaikan pasti menang pada waktunya. Dan absen di kolom komentar. Tulis, aku dari, nama kota, dan kalau aku jadi dia, aku bakal, lanjutkan menurut isi hati kalian ya. Langsung aja kita mulai kisahnya. Dituduh selingkuh oleh mertua dan diusir dari kantor suami. Dia tak tahu aku pemilik perusahaan ini. Hanya di Cerita Momo. Hujan rintik-rintik mengguyur pelan kota itu, membasahi jalanan yang dipenuhi bunga-bunga pernikahan. Di dalam sebuah ballroom mewah, seorang wanita mengenakan kebaya putih sederhana namun anggun, tersenyum bahagia di pelaminan. Dialah Dita, wanita cerdas dan rendah hati, yang baru saja menikah dengan pria impiannya, Dimas, manajer muda di perusahaan besar yang penuh prestasi. Di hadapan para tamu undangan, keduanya terlihat seperti pasangan sempurna. Dimas tampak gagah, menatap Dita dengan penuh cinta. Tapi di balik senyum itu, tersimpan tatapan sinis dari seorang wanita parubaya yang duduk di barisan depan, Bu Elvi, ibu kandung Dimas. HMPH cantik sih, tapi tetap aja, auranya kampungan, gumam Bu Elvi pelan, namun cukup terdengar oleh tetangganya yang duduk di sebelah. Bu Elvi tidak pernah benar-benar menyukai Dita. Menurutnya, wanita itu terlalu sederhana, terlalu biasa, untuk menjadi istri anaknya yang sukses dan punya masa depan cerah. Apalagi Dita hanyalah mantan karyawan keuangan biasa yang dulu sempat bekerja di salah satu kantor cabang perusahaan suaminya. Tapi apa yang tidak diketahui Bu Elvi adalah, Dita bukan sekadar wanita biasa. Ia adalah pemilik utama dari perusahaan besar tempat Dimas bekerja, namun identitasnya disembunyikan di balik nama hukum dan perantara bisnis demi alasan pribadi. Ia ingin hidup sederhana, tidak ingin menikahi seseorang yang mencintainya karena harta. Mas Dimas, makasih ya, bisik Dita saat mereka berdiri berdua di panggung pelaminan. Untuk apa? Tanya Dimas sambil tersenyum. Karena udah yakinin aku terus, meski ibu gak suka sama aku. Dimas memeluk bahunya pelan. Selama aku yakin, itu cukup. Kamu itu wanita terbaik yang pernah aku kenal. Dita tersenyum, namun di balik senyum itu, ia tahu, ujian baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah pernikahan, Dita dan Dimas hidup di rumah keluarga besar, karena Bu Elvi bersikeras agar mereka tinggal bersama. Gimana mau jadi istri yang baik kalau tinggal sendiri? Belum bisa apa-apa pasti, kata Bu Elvi suatu pagi, saat Dita baru selesai menyiapkan sarapan. Dita hanya tersenyum. Ini sudah saya masak semua, Bu. Semoga cocok di lidah. Bu Elvi mengerutkan kening sambil mencicipi sayur bening buatan Dita. Asinnya kebangetan. Mas Dimas jangan sering-sering makan beginian, nanti tekanan darah naik. Dimas hanya tersenyum canggung. Ia tahu ibunya keras, tapi ia juga tidak ingin menyinggung perasaan keduanya. Meski begitu, Dita tetap sabar. Ia mengatur semua kebutuhan rumah, bekerja diam-diam memantau laporan keuangan perusahaan dari balik layar sebagai pemilik, tanpa diketahui siapapun kecuali penasihat hukumnya. Dita juga sering menemui beberapa mitra bisnisnya di luar, untuk mengatur rencana ekspansi dan investasi perusahaan. Salah satunya adalah Andre, seorang konsultan keuangan yang sangat profesional dan sudah lama menjadi rekan kepercayaannya. Suatu hari, Dita dan Andre bertemu di sebuah kafe hotel untuk membahas rencana akuisisi saham sebuah perusahaan teknologi. Dita mengenakan blazer coklat muda dan rok pensil sederhana, duduk di sudut yang tidak mencolok. Namun tanpa sepengetahuan mereka, seseorang diam-diam mengambil foto dari kejauhan, Bu Elvi. Ih, wanita ini. Pantesan dari kemarin-kemarin suka pulang telat. Ternyata selingkuh di belakang anakku. Gumam Bu Elvi sambil mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya. Ia segera mengirimkan foto itu ke Dimas dengan keterangan. Ini bukti nyata. Lihat istri kamu. Malam harinya di rumah, suasana tegang tak terhindarkan. Mas, kenapa mukamu dingin gitu?
Tanya Dita pelan saat Dimas pulang kerja. Dimas menatapnya tanpa senyum. Kamu hari ini ke Hotel Grand Royal? Dita sedikit terkejut. Iya, ada urusan. Dengan siapa? Dengan Andre. Tapi itu urusan pekerjaan, Mas. Aku. Kerjaan apa? Kamu bukan pegawai lagi. Kamu sekarang istri. Kamu pikir aku bodoh? Ibuku lihat kamu sendiri dengan laki-laki. Duduk berdua. Kamu peluk-peluk berkas. Kamu kira aku nggak malu? Suara Dimas meninggi. Dita tercekat. Air matanya menggenang. Ia berusaha menjelaskan, tapi Dimas terlalu dipenuhi emosi dan prasangka. Tak lama, Bu Elvi muncul dari balik pintu dengan wajah puas. Nah, sekarang kamu tahu, kan, Dimas? Aku dari dulu sudah bilang, perempuan ini bukan wanita baik-baik. Lihat tingkahnya. Baru beberapa bulan nikah udah selingkuh. Kamu harus ambil tindakan. Dita mencoba bicara, namun Bu Elvi memotong. Mulai besok, kamu nggak usah datang lagi ke kantor. Kamu memalukan. Perempuan murahan kayak kamu cuma bikin aib buat keluarga ini. Dita hanya bisa diam, menggigit bibirnya. Ingin rasanya ia berkata, justru aku yang punya kantor itu. Tapi ia memilih menahan diri. Ia tidak ingin membela diri dengan amarah, tidak di depan orang yang tidak pantas menerima penjelasan. Malam itu, ia menatap langit dari balkon kamar, mengenang semua yang telah ia lalui. Apakah aku salah terlalu mencintai dengan diam? Bisiknya lirih. Namun di balik luka itu, mata Dita mulai berubah. Tatapannya tidak lagi lembut, melainkan tegas. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Sejak malam penuh tuduhan itu, kehidupan Dita berubah drastis. Dimas yang dulunya penuh perhatian kini menjadi dingin, bahkan seperti orang asing. Ucapan lembut berubah menjadi diam membeku. Tatapan hangat berganti dengan kecurigaan. Dita yang dulunya dipeluk saat kelelahan kini, hanya mendapat punggung dingin setiap malam. Namun bukan hanya Dimas yang berubah. Bu Elvi semakin merasa menang. Setiap pagi, ia sengaja menyinggung Dita dengan ucapan-ucapan yang menusuk hati. Pagi ini nggak keluar ya? Biasanya kan suka, kerja, ke hotel. Sindir Bu Elvi dengan suara keras, sambil duduk di meja makan. Dita hanya menunduk. Ia mengatur napas, mencoba menahan sesak yang mencekat di dada. Bu, saya mau buatkan teh, ucap Dita pelan. Teh? Ah, udah nggak perlu. Daripada kamu racik teh buat saya, mending racik alibi yang lebih pintar biar nggak ketahuan selingkuh. Tawa sinis Bu Elvi menyusul di balik kalimat itu. Dimas yang duduk di sebelah ibunya hanya diam. Ia tidak membela Dita, tidak juga ikut mengecam. Hanya hening, seolah tak peduli. Bagi Dita, sikap diam itu jauh lebih menyakitkan dari ribuan tuduhan. Beberapa hari kemudian, Dita mencoba bangkit. Ia menghubungi sekretaris pribadinya, Tasha, untuk bertemu secara diam-diam di sebuah coworking space kecil. Tasha, aku nggak kuat lagi diperlakukan seperti ini, ucap Dita sambil menahan tangis. Tasha, wanita muda yang cerdas dan setia, memegang tangan Dita dengan lembut. Bu, Anda pemilik utama perusahaan. Kalau Ibu mau, saya bisa buat surat penonaktifan Dimas dari manajerial. Kita bisa ganti semua orang yang ikut mempermalukan Ibu waktu itu. Dita menggeleng. Belum sekarang. Aku masih ingin lihat, siapa yang benar-benar tulus, siapa yang tidak. Biarkan mereka menunjukkan wajah aslinya. Tasha mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita lanjutkan strategi akuisisi perusahaan properti yang Ibu rancang minggu lalu. Saya sudah siapkan datanya. Dan satu lagi, laporan keuangan cabang tempat Bu Elvi ikut campur mulai kacau. Banyak pegawai resign. Dita tersenyum tipis. Itu artinya waktuku hampir tiba. Sementara itu di kantor, Bu Elvi memang mulai bertindak semaunya. Dengan status ibu dari manajer, ia merasa berhak mengatur semua hal. Bahkan masuk ruang HRD tanpa izin. Karyawan perempuan di bagian pemasaran itu terlalu genit. Ganti semua. Saya nggak suka, katanya dengan nada tinggi. Para staf kebingungan. Tak ada yang berani menolak. Apalagi Dimas seperti membiarkan ibunya bertindak sesuka hati. Bu Elvi, kalau begini terus,
Bisa-bisa klien lari semua, kata Pak Hadi, kepala operasional. Lu pikir gue takut? Anak gue yang jadi manajer di sini. Lagian ini perusahaan keluarga, kan? Gimanapun, saya yang lebih tahu mana yang baik buat nama baik keluarga. Pak Hadi hanya menarik napas panjang. Ia sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu, tapi baru kali ini merasa suasana kantor seburuk ini. Sore harinya, Dita datang diam-diam ke kantor dengan penyamaran. Ia mengenakan blazer krem dan masker. Ia menyamar sebagai calon investor untuk memantau suasana langsung. Silakan, Bu. Ini ruang kerja Dimas, manajer kami. Tapi mohon maaf, suasana kantor sedang tidak kondusif beberapa hari ini, jelas bagian resepsionis. Kenapa? Tanya Dita pura-pura heran. Banyak pegawai keluar masuk, ada yang resign, ada yang cuti mendadak. Dan beberapa klien besar mulai mundur. Kayaknya karena campur tangan orang luar, Bu. Dita mengangguk. Ia menatap sekeliling, wajah-wajah lelah, penuh tekanan, dan suasana mencekam. Perusahaan yang dulu ia bangun dengan penuh cinta dan idealisme, kini berubah jadi ladang tekanan karena satu orang, Bu Elvi. Malam harinya, di rumah, Dita kembali mencoba berbicara dengan Dimas. Mas, aku tahu kamu kecewa. Tapi aku bisa jelaskan semuanya. Cukup, Dit, potong Dimas dingin. Aku capek. Jangan pura-pura polos. Aku cuma butuh waktu. Dita menggigit bibir. Oke, kalau itu keputusan Mas. Saat Dita beranjak meninggalkan kamar, Bu Elvi masuk sambil membawa segelas air. Nah tuh, udah bisa lihat sendiri kan, Mas. Cewek kayak dia itu bukan istri yang baik. Udah jelek, kampungan, nggak tahu diri, ditolong malah main belakang. Dita berhenti di depan pintu. Ia menoleh. Tatapannya kali ini bukan lagi takut, melainkan tenang, tajam, dan penuh keyakinan. Ibu benar satu hal, saya memang kampungan. Tapi jangan pernah meremehkan orang kampung yang tahu bagaimana caranya membangun segalanya dari nol. Hah? Bu Elvi tertawa. Ngomong apa sih kamu? Mau ngajak saya debat? Dita tersenyum. Bukan. Saya hanya ingin ibu tahu, kalau satu saat nanti, semua kata-kata ibu akan kembali pada ibu. Dan saya akan ada di tempat yang lebih tinggi untuk menyaksikannya. Di luar kamar, Dita menarik napas panjang. Ia membuka HP dan mengirim pesan ke Tasya. Kumpulkan semua laporan keuangan cabang utama dan pusatkan evaluasi minggu depan. Jadwalkan rapat besar. Sudah waktunya aku kembali. Tasya membalas cepat. Siap, Bu. Kami semua menunggu ibu memimpin kembali. Sementara itu, di ruang makan, Bu Elvi tertawa bersama saudara-saudaranya yang baru datang dari luar kota. Duh, anakku udah hampir jadi direktur. Istrinya? Aduh, jangan ditanya deh. Masih suka kerja ketemu cowok-cowok. Dasar perempuan gak tahu malu. Tante Lia yang duduk di sebelahnya bertanya, Loh, katanya istrinya cantik dan sopan. Ah, itu di luar aja. Dalamnya, SSSS. Licik. Tapi tenang, nanti juga anakku ceraiin dia. Tinggal tunggu waktu. Mereka semua tertawa. Tidak sadar bahwa tawa mereka akan segera dibungkam oleh kebenaran yang selama ini mereka injak-injak. Dan Dita, di dalam kamar kecilnya malam itu, berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Mata sembab, tapi penuh tekad. Sudah cukup aku diam. Sekarang waktunya, mereka tahu siapa aku. Pagi itu, suasana kantor cabang utama PT Gria Mandiri Abadi terasa berbeda. Bisik-bisik antar karyawan, ekspresi wajah yang tegang, hingga langkah-langkah gugup berseliweran di lorong. Ada kabar beredar, Ibu Elvi akan mengadakan rapat darurat. Loh, Ibu Elvi bukan direktur atau komisaris ya? Bisik Rina, staf HRD. Iya, tapi katanya sekarang semua keputusan lewat dia. Pak Dimas juga cuma ngangguk-ngangguk. Jawab Randy dari bagian pemasaran. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka lebar. Bu Elvi masuk dengan langkah cepat dan wajah penuh amarah. Di belakangnya, Dimas menyusul dengan ekspresi ragu. Panggil semua staf keuangan, termasuk si Dita.
ujar Bu Elvi lantang. Petugas langsung menyampaikan panggilan itu ke seluruh divisi. Sementara itu, di ruang kecil administrasi, Dita baru saja datang dengan seragam kantornya seperti biasa. Ia menyapa beberapa karyawan yang masih mengenalnya baik, meski beberapa hanya membalas dengan senyum canggung. Bu Dita, maaf ya, diminta hadir di ruang rapat besar sekarang, kata Nila, salah satu staf junior. Dita mengangguk. Ia sudah tahu ini akan datang. Sesampainya di ruang rapat, suasana langsung menegang. Bu Elvi duduk di kursi depan seperti pemimpin dewan. Di sampingnya, Dimas tampak gelisah. Para karyawan duduk berjejer, tampak penasaran namun takut salah langkah. Dita masuk perlahan dan duduk di kursi yang ditunjuk. Dita, suara Bu Elvi tajam dan lantang, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Dita menatap lurus. Tidak, Bu. Tapi kalau Ibu ingin menjelaskan, saya akan dengarkan. Lihat betapa tenangnya dia. Hebat ya aktingnya. Bu Elvi tertawa sinis. Saya akan langsung ke pokok masalah. Saya punya bukti kamu berselingkuh. Semua mata membelalak. Beberapa karyawan saling berbisik. Dimas menunduk, tidak berani menatap istrinya. Ini buktinya. Bu Elvi melempar beberapa lembar foto ke atas meja. Di dalamnya, terlihat Dita sedang bersama seorang pria di lobi hotel, tertawa dan berbicara serius. Pria ini siapa? Hah? Ini kamu kan? Di hotel. Apa urusannya sama pekerjaan? Hardik Bu Elvi. Dita mengambil napas panjang. Itu mitra bisnis saya, Bu. Kami sedang membahas dokumen penting perusahaan. Perusahaan? Hah? Kamu bukan siapa-siapa. Pegawai aja bukan. Istri manajer pun cuma numpang nama. Berani-beraninya kamu mencoreng nama baik keluarga saya di depan publik. Bu Elvi berdiri, menunjuk wajah Dita tepat di depan karyawan. Saya minta kamu segera mengundurkan diri dari perusahaan ini. Hari ini juga. Dan kalau kamu masih punya harga diri, kamu ceraikan anak saya. Suasana hening. Dimas tak bersuara. Dita menatap suaminya dalam-dalam, berharap ia membela, mengatakan kebenaran. Namun Dimas hanya bergumam pelan, mungkin lebih baik kita pisah sementara. Hati Dita remuk. Namun air matanya tak jatuh. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Wajah-wajah yang dulu menghormatinya kini menatap penuh penilaian. Dita berdiri perlahan, menatap Bu Elvi dengan tatapan lembut tapi menusuk. Baik. Kalau itu keputusan ibu dan suami saya akan pergi. Tapi ingat, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sudah pergi sana? Jangan bikin drama, teriak Bu Elvi. Dita melangkah keluar dari ruang rapat dengan tenang. Ia membawa tas kecilnya, melewati lorong kantor yang dulu dibangun dari hasil kerja kerasnya. Tidak ada yang menatapnya, semua berpura-pura sibuk. Namun di lift, air mata itu akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih dituduh, tapi karena orang yang ia cintai memilih diam saat dirinya diinjak-injak. Di luar gedung, mobil hitam sudah menunggunya. Tasya turun dan membuka pintu. Bu Dita, Anda nggak apa-apa? Dita mengangguk lemah. Aku baik. Aku cuma butuh waktu sebentar. Tasya menatap wajah Dita yang tampak sangat berbeda. Ada luka yang mendalam, tapi juga ada bara yang mulai menyala. Sore itu, Bu Elvi duduk santai di ruang manajer sambil menikmati teh. Begitu dong, Mas. Gampang kan bersihkan orang pengganggu dari hidup kamu? Dimas hanya diam. Bu Elvi melanjutkan, tunggu aja. Setelah ini, kamu tinggal cari istri baru. Yang dari keluarga terhormat, bukan cewek kampungan begitu. Dimas menatap ibunya. Ada rasa bersalah yang mulai muncul di wajahnya. Tapi egonya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Beberapa hari berlalu, suasana kantor makin kacau. Beberapa proyek tertunda karena miskomunikasi. Tim marketing kehilangan 2 klien besar. HRD kebingungan karena banyak surat pengunduran diri masuk dalam seminggu. Pak Hadi akhirnya memanggil Dimas. Pak Dimas, ini serius. Kita perlu intervensi dari kantor pusat. Atau minimal dari Dewan Pemilik. Dimas mengangguk lemas. Saya akan coba kontak komisaris. Namun sebelum ia sempat bertindak,
datanglah surat resmi dari pusat. Panggilan rapat umum luar biasa, semua karyawan dan manajemen wajib hadir. Rapat itu dijadwalkan minggu depan. Dalam hati kecil Dimas, ia mulai curiga, ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dan benar saja, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan segera terungkap. Di tempat lain, Dita berdiri di balkon kantor pribadinya di gedung pusat. Ia mengenakan setelan jas putih bersih, rambut terikat rapi, dan ekspresi tak tergoyahkan. Sudah saatnya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit, seolah ikut mengekspresikan kemarahan alam atas ketidakadilan yang terjadi. Di dalam rumah keluarga besar Dimas, Dita tengah mengepak barang-barangnya perlahan, satu persatu, tanpa suara. Matanya sembab, namun gerakannya tegas. "Mas, aku udah siap. Aku akan keluar dari rumah ini," ucap Dita pelan, menatap Dimas yang hanya berdiri di ambang pintu kamar. Dimas mengangguk pelan. "Maaf, Dit. Mungkin ini yang terbaik." Dita menatap suaminya, pria yang dulu begitu ia cintai, yang dulu berjanji akan selalu melindunginya. "Mas, kamu gak percaya aku ya?" Dimas tertunduk. Aku bingung, Dit. Ibuku bilang, dan fotonya juga." "Mas lihat sendiri. Mas lebih percaya gambar diam daripada istrimu sendiri yang berdiri di depan mata. Selama ini aku diam bukan karena aku salah, tapi karena aku menghargai perasaanmu dan ibumu." Dita tersenyum pahit. "Tapi nggak apa-apa, Mas. Ini pelajaran besar buat aku. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku sadar, aku terlalu berharga untuk terus diperlakukan seperti ini." Belum sempat Dimas menjawab, suara Bu Elvi terdengar dari luar kamar dengan nada tinggi. "Lama amat sih. Kalau mau pergi, pergi aja. Jangan bawa-bawa air mata segala. Mau dikasihanin? Saya sudah siapin koper kamu di depan pintu." Dita keluar dari kamar dengan langkah pasti. Di ruang tamu, koper sudah disiapkan Bu Elvi, lengkap dengan kantong plastik berisi barang-barang pribadi Dita yang dilempar begitu saja. "Nih, barang-barang kamu. Biar cepat beres. Saya nggak mau rumah ini kotor sama energi negatif dari perempuan pengkhianat," teriak Bu Elvi sambil menunjuk ke arah pintu. Tetangga sebelah bahkan ikut keluar karena mendengar keributan. "Sudah jadi aib keluarga. Istri macam apa kamu?" lanjut Bu Elvi, kali ini dengan suara yang sengaja dikeraskan. Dita mematung sejenak, kemudian membungkuk sopan. "Terima kasih atas pelajaran hidup yang Ibu berikan. Suatu saat nanti, Ibu akan mengerti siapa yang sebenarnya paling menghargai keluarga ini." Dengan tenang, Dita mengambil kopernya. Satu langkah demi satu langkah ia tinggalkan rumah itu, tanpa melihat ke belakang. Hujan membasahi wajahnya, menyatu dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Sesampainya di apartemen sederhana yang ia sewa diam-diam, Dita masuk dan langsung duduk di lantai. Hening. Sunyi. Namun di dalam keheningan itu, ada suara kecil yang berbisik di hatinya. "Kamu tidak hancur. Kamu hanya sedang dibentuk menjadi lebih kuat." Dita berdiri. Ia mengambil handuk, membersihkan wajahnya, dan berjalan ke arah meja kerjanya. Di sana, sebuah laptop terbuka dengan puluhan laporan keuangan perusahaan yang belum ia sentuh sejak konflik meledak. Ia menghela napas panjang. "Cukup sudah air mata ini. Sekarang waktunya aku bangkit." Keesokan harinya, Dita datang ke kantor pusat perusahaannya, PT Gria Mandiri Abadi Pusat, gedung 15 lantai yang megah di pusat kota. Ia masuk melalui lift eksekutif, langsung menuju lantai 14 tempat direksi berkumpul. Para petinggi perusahaan menyambutnya dengan hormat. "Selamat datang kembali, Bu Dita," sapa Pak Harun, Direktur Operasional. "Terima kasih sudah menjaga semuanya selama saya menghilang," jawab Dita. "Kami sudah siapkan rapat luar biasa sesuai perintah Ibu. Semua manajer cabang dan kepala divisi akan hadir." Dita mengangguk. Sudah waktunya mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak-injak. Beberapa hari kemudian, undangan resmi disebar ke seluruh cabang. Termasuk ke kantor tempat Dimas dan Bu Elvi biasa berkekuasaan. Di surat itu tertulis, "Undangan resmi rapat umum luar biasa. Dalam rangka restrukturisasi dan penertiban internal,
seluruh staf manajerial dan pimpinan wajib hadir. Tempat, Gedung Pusat lantai 15. Waktu, pukul 10 WIB, hari Senin. Rapat akan dipimpin langsung oleh pemilik utama perusahaan. Dimas membaca surat itu dengan kening berkerut. Pemilik utama? Bukannya selama ini kita cuma berhubungan sama komisaris dan direktur? Bu Elvi yang duduk di sebelahnya menyahut, paling juga formalitas doang. Kita dateng aja, tunjukin kalau kamu manajer terbaik. Lagian, siapa sih pemiliknya? Gak pernah nongol. Sementara itu di kantor pusat, Tasya membantu Dita memilih pakaian terbaiknya. Setelan jas hitam atau putih? Bu, tanya Tasya. Putih, jawab Dita tegas. Hari ini bukan hari perang. Hari ini hari kemenangan. Dita berdiri di depan cermin. Rambutnya disanggul anggun, wajahnya ditata lembut namun tegas. Ia bukan lagi wanita yang dituduh dan diusir. Hari ini, ia adalah penguasa panggung. Pukul 9.58 waktu Indonesia Barat. Ruang rapat besar sudah dipenuhi tamu. Semua kepala cabang hadir, termasuk Dimas dan Bu Elvi. Mereka duduk di barisan depan. Mana si pemiliknya? Bisik Bu Elvi. Jangan-jangan omong kosong aja nih. Beberapa detik kemudian, lampu ruangan diredupkan. Musik lembut mengalun. Pintu besar di ujung ruang rapat terbuka perlahan. Langkah pelan dan anggun terdengar dari kejauhan. Semua mata menoleh ke arah pintu. Dan di sana, berdiri Dita, dengan jas putih, rambut disanggul rapi, langkah mantap, dan senyum tipis yang mematikan. Bu Elvi langsung berdiri dari kursinya. Apa? Dimas tertegun. Napasnya tercekat. Dita berjalan ke podium tanpa memandang mereka sedikitpun. Ia mengambil mikrofon, suaranya tenang dan lantang. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dita Ramadhani, pemilik dan pemegang saham utama PT Gria Mandiri Abadi. Semua yang hadir di ruang rapat besar pagi itu terdiam. Ruangan yang tadinya ramai dengan bisik-bisik dan dugaan liar, kini sunyi seakan waktu berhenti sejenak. Di depan podium, berdiri seorang wanita yang sama sekali tak mereka duga. Dita, yang selama ini dianggap hanya istri dari manajer biasa. Bahkan baru saja dibuang karena tuduhan selingkuh. Tapi kini, dengan setelan jas putih, wajah tegas, dan suara lantang penuh wibawa, Dita berdiri sebagai pemilik utama perusahaan. Dimas mematung di kursinya, menatap istrinya, atau lebih tepatnya, bos besarnya sendiri. Sementara Bu Elvi, wajahnya pucat. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seolah mencari penyangkalan. Tapi semua mata kini tertuju pada satu titik. Dita. Ya, saya tahu kalian semua terkejut, ucap Dita, membuka rapat dengan suara tenang. Selama ini saya memilih untuk berada di balik layar. Bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya ingin membangun semuanya dengan hati. Tapi ternyata, keheningan saya disalahpahami. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Dan hari ini, saya kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan kebenaran. Tepuk tangan spontan terdengar dari beberapa karyawan senior yang mengenal Dita sejak lama. Di barisan belakang, Pak Hadi berdiri pelan dan membungkuk hormat. Selamat datang kembali, Ibu Dita. Dita menampilkan data di layar besar. 3 bulan terakhir, kinerja kantor cabang utama menurun drastis. 3 proyek besar gagal, 5 klien besar mundur, dan ada 12 pengunduran diri karyawan. Apa penyebabnya? Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam ke arah Bu Elvi dan Dimas. Karena ada pihak yang bukan pemegang jabatan resmi, namun ikut campur dalam sistem manajemen. Mengintervensi perekrutan, memberhentikan karyawan tanpa dasar, bahkan melakukan intimidasi dan fitnah. Wajah Bu Elvi makin memerah. Ia bangkit dan menunjuk ke arah Dita. Kamu jangan seenaknya. Kamu pikir kamu siapa bisa tuduh saya begitu? Saya ini ibunya manajer utama. Saya punya hak. Dita tersenyum. Dan saya adalah pemilik utama perusahaan ini. Dan hari ini, semua hak yang tidak berdasarkan hukum akan dihentikan. Semua orang membelalak. Dimas menatap ibunya yang kini mulai gelisah. Dita membuka satu berkas tebal.
Ini adalah surat resmi yang menyatakan bahwa segala bentuk keputusan perusahaan yang tidak melalui jalur struktural akan dianggap tidak sah. Dan berikut ini, ia mengangkat lembaran surat kedua. Surat pemberhentian terhadap segala bentuk akses Bu Elvi di kantor pusat dan cabang, karena telah melanggar etika perusahaan. Ruangan mendadak gaduh. Apa? Bu Elvi membentak, kamu berani-beraninya pecat saya? Anak kamu itu suami saya. Maksud saya, anak saya itu suami kamu. Kamu lupa diri ya? Dita menatapnya dingin. Justru karena saya ingat siapa saya tidak akan membiarkan orang seperti ibu merusak rumah yang saya bangun dari awal. Dan satu hal lagi, Bu. Ia menatap langsung ke mata Bu Elvi. Selama ini ibu menuduh saya selingkuh. Tapi tidak pernah bertanya langsung kepada saya. Ibu mempermalukan saya di depan umum, di depan karyawan, bahkan mengusir saya dari kantor dan rumah, tanpa pernah tahu siapa saya sebenarnya. Saya bukan hanya istri dari manajer ibu, saya adalah pemilik seluruh saham mayoritas dari perusahaan ini. Suasana hening. Tak ada yang bergerak. Bahkan Dimas kini hanya bisa menunduk dalam-dalam. Dita melanjutkan presentasinya, memaparkan rencana restrukturisasi besar-besaran. Mulai hari ini, semua jalur komunikasi akan kembali ke struktur resmi. Tidak ada lagi campur tangan keluarga, tidak ada lagi tekanan personal. Dan kepada yang merasa selama ini dirugikan, silakan bertemu dengan bagian legal untuk pengaduan. Setelah menyelesaikan pemaparannya, Dita menutup laptopnya dan kembali berdiri di podium. Terkadang, ketika kita terlalu lama diam, orang mengira kita lemah. Tapi hari ini saya berdiri, bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk mengembalikan keadilan. Tepuk tangan kembali membahana. Kali ini lebih ramai, lebih tulus. Selesai rapat, Dita berjalan keluar dengan langkah pasti. Di belakangnya, Dimas mengejar. Dita, tunggu. Dita menoleh perlahan. Kenapa? Mau bertanya kenapa aku tak bilang siapa aku dari awal? Dimas mengangguk pelan. Iya? Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Aku kaget. Dita tersenyum getir. Aku ingin dicintai karena aku, Mas, bukan karena uangku, kekuasaanku, atau posisiku. Tapi ternyata, aku salah menilai. Bahkan orang yang paling aku cintai pun bisa meragukan aku hanya karena foto. Dimas menunduk. Aku minta maaf. Dit, aku terlalu lemah. Aku nggak bisa lawan ibuku. Dita menatap tajam. Dan kelemahanmu itulah yang menghancurkan rumah tangga kita. Dimas tercekat. Beberapa langkah kemudian, Bu Elvi muncul dengan wajah penuh amarah. Hei, ini belum selesai ya. Aku akan gugat balik. Aku akan cari pengacara. Aku akan. Silakan, Bu, potong Dita tenang. Dan saya akan hadapi dengan kepala tegak. Karena saya tidak menjatuhkan ibu. Ibu yang menjatuhkan diri sendiri. Dita masuk ke mobil pribadinya dan menutup pintu. Dari kaca jendela, ia melihat dua orang yang dulu mengusirnya kini berdiri dalam kebingungan dan kekacauan. Ia menarik napas panjang. Sekarang, kita mulai babak baru. 3 hari setelah rapat besar itu, suasana kantor pusat PT Gria Mandiri Abadi berubah total. Wajah-wajah yang dulu penuh ketegangan kini kembali bersemangat. Karyawan yang dulu enggan tersenyum, kini kembali menyapa satu sama lain. Bagian resepsionis yang sempat sepi kini ramai lagi oleh klien yang datang. Karena satu hal, Dita kini memimpin langsung. Dita duduk di ruang direksi, tidak lagi menyembunyikan jati dirinya. Di hadapannya, Tasya membawakan daftar nama-nama yang terlibat dalam pemberontakan halus selama ia difitnah. Ini daftar yang kami temukan, Bu. Ada 7 karyawan yang aktif menyebarkan fitnah tentang ibu. 2 di antaranya bahkan memanipulasi data keuangan yang ibu bawa saat ke hotel dengan mitra bisnis. Dita membaca satu persatu nama itu. Ia tidak terburu-buru. Panggil semuanya ke ruang rapat kecil siang ini. Tapi jangan dengan nada ancaman. Cukup katakan, Ibu Dita ingin berbicara langsung. Siang harinya, satu persatu dari mereka masuk ke ruangan. Wajah mereka pucat, beberapa sudah gemetar. Namun yang mereka temukan di ruangan itu bukan amarah, bukan bentakan.
Yang mereka temukan adalah seorang wanita yang duduk tenang, memegang teh, tersenyum, dan menusuk dengan elegansi. Saya tidak akan memecat kalian, ucap Dita tenang, sambil menatap tajam. Tapi saya ingin tahu satu hal saja. Kenapa? Mereka saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Tapi salah satu dari mereka, seorang pria bernama Andra, akhirnya membuka suara. Kami cuma ikut Bu Elvi, Bu. Kami pikir dia berkuasa, dan kalau kami tidak ikut, kami takut dipecat. Dita mengangguk. Jadi kalian lebih memilih menjatuhkan yang tak bersalah demi menyelamatkan posisi. Semua menunduk. Dita meletakkan berkas di depan mereka. Mulai besok, kalian saya nonaktifkan sementara. Akan ada evaluasi ulang. Jika selama masa nonaktif kalian menunjukkan penyesalan dan kontribusi nyata, saya pertimbangkan. Tapi kalau tidak, saya punya ratusan orang yang lebih layak menggantikan kalian. Wajah mereka langsung berubah panik. Tapi, Bu, saya sudah terlalu sering diremehkan karena saya diam. Dita berdiri. Tapi sekarang, saya tidak akan diam lagi. Sementara itu, Bu Elvi mulai ketakutan. Semua kontaknya di kantor satu persatu menghilang. Dimas, yang dulunya jadi tamengnya, kini justru makin menjauh. Mas, kita harus ambil langkah. Kita harus tuntut Dita balik, seru Bu Elvi saat Dimas pulang. Namun Dimas malah menunduk lesu. Bu, sudah cukup. Semua orang di kantor tahu siapa Dita sekarang. Kalau kita terus bikin gaduh, kita yang akan makin malu. Malu? Dia udah hancurkan nama baik keluarga kita. Mas? Ibu sadar nggak? Siapa yang sebenarnya hancurkan itu semua? Ucapan Dimas membuat Bu Elvi terdiam. Itu pertama kalinya anaknya bicara tegas padanya. Keesokan harinya, Dita masuk ke kantor cabang tempat Dimas dan Bu Elvi dulu berkuasa. Kali ini, ia datang sebagai pemilik. Tidak ada yang berani menatap langsung. Semua berdiri memberi hormat. Dita berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling. Dulu aku masuk ke kantor ini dengan kepala tertunduk, penuh hinaan. Hari ini, aku kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki. Ia menunjuk meja direktur. Meja ini akan aku isi sendiri. Sampai aku yakin tempat ini layak kembali ditinggali oleh orang-orang jujur. Para staf menatapnya, beberapa bahkan berkaca-kaca. Karena mereka tahu, Dita bukan hanya kembali. Dita bangkit untuk semua orang yang pernah diremehkan. Di malam hari, Dita duduk di balkon apartemennya. Tasya membawakan laporan terakhir. Bu, klien-klien besar sudah kembali. Bahkan ada 3 investor baru yang mau bertemu. Dita tersenyum. Bagus. Kita lanjutkan ekspansi. Tapi sebelum itu, aku mau satu hal. Apa, Bu? Dita menatap langit. Wajahnya tenang tapi matanya bersinar tajam. Aku ingin rumah mertuaku, tahu rasanya dikalahkan tanpa satu pun teriakan. 2 hari kemudian, surat somasi datang ke rumah Bu Elvi. Dengan kepala pusing, ia membukanya. Kepada Nyonya Elvi Nurhaliza. Berdasarkan pelanggaran etika dan pernyataan terbuka yang mencemarkan nama baik pemilik perusahaan, serta keterlibatan aktif dalam intervensi manajemen secara ilegal, maka segala fasilitas rumah, kendaraan, dan tunjangan yang selama ini diberikan sebagai bentuk penghormatan keluarga, dicabut. Anda memiliki waktu 7 hari untuk mengosongkan rumah yang terdaftar atas nama PT Gria Mandiri Abadi. Wajah Bu Elvi mendadak memutih. Ia menjerit panik. Tidak, ini pasti salah. Ini rumah saya. Namun Dimas hanya duduk terpaku. Ia tahu, ini bukan kesalahan. Ini adalah hasil dari semua yang mereka tanam. Dan Dita? Ia berdiri dari balik tirai, menyaksikan rumah itu dari mobilnya yang terparkir di seberang. Ia tidak tertawa. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap, dengan wajah tenang, penuh kemenangan. Akhirnya, mereka tahu rasanya dijatuhkan tanpa mampu melawan. Sudah seminggu sejak rumah itu dikosongkan. Bu Elvi terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Semua fasilitas, mobil, asisten rumah tangga, bahkan langganan catering mewah, dihentikan total.
Tak ada lagi nama besar yang bisa ia banggakan. Tetangga yang dulu ia sombongi, kini hanya memandangnya dengan tatapan iba. "Loh, Bu Elvi kok pindah? Katanya rumahnya disita ya? Kasihan." Gosip itu beredar cepat, dan Bu Elvi hanya bisa mengurung diri. Dalam hati, ia menangis. Tapi egonya masih terlalu tinggi untuk meminta maaf. Sementara itu, Dimas mulai merasakan betapa kosongnya hidupnya tanpa Dita. Di kantor, semua karyawan kini menghindarinya. Mereka tahu, Dimas bukan siapa-siapa lagi. Ia tidak punya kuasa apapun. Bahkan untuk masuk ruang meeting direksi pun harus izin lebih dulu. Dimas duduk di pantry, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. "Gue kehilangan dia, orang yang paling tulus dalam hidup gue," gumamnya. Ia ingat lagi bagaimana Dita selalu mengingatkan jam makan, menyemangati saat ia gagal pitching, menungguinya lembur, bahkan mengangkat ayahnya saat sakit dulu. Semua kenangan itu kini menghantam bertubi-tubi. Dimas tak kuasa lagi. Ia berdiri, mengambil ponsel, dan mengetik pesan. "Dit, aku mau ketemu. Aku minta maaf." Dita sedang berada di sebuah acara pameran properti mewah. Ia kini jadi pembicara tamu, sosok muda yang sukses dan bangkit dari keterpurukan. Dengan gaun putih anggun, ia melangkah percaya diri di atas panggung. Sorot kamera dari berbagai media nasional mengarah padanya. Nama, Dita Ramadhani, menjadi headline di berbagai portal bisnis. Orang-orang mulai bertanya, siapa wanita tangguh ini yang bisa menjungkir balikan segalanya? Selesai acara, ia membuka ponsel. Pesan dari Dimas sudah menunggu. Dita membaca, tapi tidak langsung membalas. Malam harinya, Dimas datang ke kantor pusat tanpa janji. Ia berdiri di lobi, menunggu lebih dari 1 jam, berharap Dita mau menemuinya. Akhirnya Tasya turun, membawakan pesan. "Maaf, Pak Dimas. Bu Dita sedang tidak menerima tamu tanpa janji hari ini. Tolong, Tasya, aku cuma ingin bicara sebentar. Aku nyesel. Aku salah, aku terlalu takut lawan ibuku, dan aku terlalu cepat menuduh Dita tanpa tanya apa-apa." Tasya menatap Dimas dalam-dalam. Ia tahu pria ini terlambat, sangat terlambat. "Pak Dimas, dulu Ibu Dita pernah menangis berjam-jam di ruangan ini karena Bapak. Tapi sekarang, beliau sudah tidak menangis lagi. Beliau sudah bangkit. Beliau sekarang dihormati, bukan hanya di sini, tapi oleh banyak perusahaan besar. Dan untuk orang sekuat itu." Tasya tersenyum datar. Penyesalan Bapak mungkin hanya terdengar seperti angin lalu. Dimas terdiam. Hatinya makin hancur. Di waktu lain, Dita duduk bersama seseorang yang diam-diam telah membantunya sejak awal. Sosok pria parubaya dengan penampilan sederhana tapi berwibawa, Pak Dirga, penasihat bisnis sekaligus pemegang saham minoritas yang loyal. "Terima kasih, Pak Dirga. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah menyerah sejak hari itu," ucap Dita. Pak Dirga tersenyum hangat. "Justru saya yang berterima kasih, Bu. Ibu menunjukkan bahwa diam bukan berarti lemah. Dan hari ini, semua pelajaran pahit itu menjadi kekuatan Ibu." Dita mengangguk. "Saya hanya tidak mau lagi diremehkan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk berdiri tegak dan membela harga diri saya." Pak Dirga menepuk bahu Dita. "Kalau begitu, lanjutkan. Dunia masih panjang. Dan banyak wanita di luar sana yang butuh contoh sepertimu." Sementara itu, di rumah kontrakannya, Bu Elvi termenung di kursi plastik. "Dita, maafkan Ibu," bisiknya pelan, tapi terlalu malu untuk mengatakannya langsung. "Dan Dimas?" Ia kembali ke apartemennya yang sunyi. Di meja makan, ia menatap sebuah bingkai foto pernikahan yang kini hanya tinggal kenangan. Ia menyadari satu hal besar, kepercayaan yang hilang, tak bisa dibeli kembali. Sedangkan Dita, di lantai atas kantornya, berdiri di depan kaca besar, memandang kota yang gemerlap. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, "Dulu kalian hina aku. Kalian buang aku. Tapi hari ini, kalian hanya bisa melihatku dari bawah." Gaun elegan berwarna emerald green membalut tubuh ramping Dita malam itu. Rambutnya disanggul anggun, wajahnya bercahaya,
Bukan karena riasan tebal, tapi karena kemenangan dan wibawa yang terpancar dari dalam dirinya. Panggung malam itu adalah milik pengusaha muda berprestasi nasional. Dan Dita berdiri di atasnya, siap menyampaikan pidato penerimaan penghargaan, Women Business Icon of the Year. Sementara itu di rumah kontrakan, Bu Elvi menonton dari televisi kecil yang baru saja ia beli. Dimas pun ada di sana, duduk diam. Mereka sama-sama membisu, melihat wanita yang dulu mereka injak-injak kini duduk sejajar dengan para konglomerat negeri. MC membacakan. Dan inilah, tokoh inspiratif yang membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah, dan lembut bukan berarti lemah. Mari kita sambut, Ibu Dita Ramadhani. Tepuk tangan meriah menggema dari seluruh penjuru gedung. Kamera media saling berebut menangkap wajah Dita yang tetap kalem saat melangkah ke podium. Dita mengambil mikrofon. Ia menatap ribuan tamu undangan dengan tatapan teduh, namun penuh pesan. Selamat malam semuanya. Saat saya berdiri di sini, saya teringat pada masa ketika saya dianggap tidak cukup pintar, tidak cukup pantas, tidak cukup berkelas. Bahkan, tidak cukup layak untuk sekadar menduduki meja rapat di kantor saya sendiri. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu menoleh penasaran. Kamera mulai menyorot wajah Dita lebih dekat. Saya sempat dituduh, dijatuhkan, diusir, oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa saya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas, melainkan untuk memberitahu mereka bahwa yang mereka coba jatuhkan, justru bangkit lebih tinggi. Tepuk tangan menggema. Bu Elvi di rumah hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar, tapi mulutnya tak mampu berkata apa-apa. Wajahnya memucat. Dimas menatap layar, matanya berkaca-kaca. Dita melanjutkan. Karena saya percaya, ketika seseorang menganggapmu kecil, jangan balas dengan teriakan. Balaslah dengan prestasi. Dan hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting kepada semua wanita di luar sana. Jangan pernah menganggap dirimu tak berharga, hanya karena kamu tak punya nama besar. Karena bahkan berlian pun, lahir dalam tekanan, dan dibentuk dalam kegelapan. Tamu undangan berdiri. Standing ovation. Beberapa tokoh besar bisnis bahkan ikut meneteskan air mata. Kamera merekam semua, dan video pidato Dita langsung viral malam itu. Beberapa jam setelah acara, media sosial ramai. Siapa wanita luar biasa ini? Menggetarkan hati. Pidatonya bikin merinding, apalagi tahu kisah aslinya. Dita Ramadhani, dari direndahkan jadi dijunjung tinggi. Dita keluar dari gedung ditemani Tasya. Saat masuk ke mobil, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dimas. Dit, aku nonton pidatomu barusan. Aku gak bisa berhenti nangis. Aku sadar sekarang. Aku pengen ketemu. Aku pengen minta maaf langsung. Terakhir kalinya. Please. Dita menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Matanya tajam. Tapi mulutnya tersenyum kecil. Keesokan harinya, mereka bertemu. Di kafe kecil tempat mereka dulu sering ngopi saat masih pacaran. Dimas datang duluan. Wajahnya sayu, penuh sesal. Dita datang dengan pakaian kasual, sederhana, tapi auranya tetap megah. Dimas berdiri menyambut. Dit, terima kasih sudah mau datang. Dita hanya mengangguk. Ia duduk, membuka tas, dan meletakkan map kecil di atas meja. Ini, surat resmi pembatalan segala hakmu atas saham gabungan yang dulu atas nama suami istri. Karena semua kontribusiku saat itu sudah cukup mendanai dan mengganti. Dimas menatap surat itu, pelan-pelan membaca. Tangannya mulai gemetar. Dit, aku gak datang buat uang. Aku, bener-bener minta maaf. Aku nyesel. Aku salah. Harusnya aku bela kamu saat ibu fitnah kamu. Harusnya aku dengar penjelasan kamu. Dita menatapnya dalam. Mas, bukan aku yang hilang. Tapi Mas yang melepas. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Dan kamu memilih diam saat aku dijatuhkan. Dimas menunduk. Kamu benar. Dita berdiri. Terima kasih pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi sekarang, aku sudah berdiri sendiri. Dan aku gak akan menoleh ke belakang. Ia melangkah pergi,
meninggalkan Dimas yang terduduk lemas, memegang surat pembatalan itu seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya, untuk kedua kalinya. Sementara Dita, ia berjalan keluar kafe. Udara pagi terasa sejuk. Langkahnya ringan. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia sudah menutup luka dengan kemenangan. Gaun elegan berwarna emerald green membalut tubuh ramping Dita malam itu. Rambutnya disanggul anggun, wajahnya bercahaya, bukan karena riasan tebal, tapi karena kemenangan dan wibawa yang terpancar dari dalam dirinya. Panggung malam itu adalah milik pengusaha muda berprestasi nasional. Dan Dita berdiri di atasnya, siap menyampaikan pidato penerimaan penghargaan, Women Business Icon of the Year. Sementara itu di rumah kontrakan, Bu Elvi menonton dari televisi kecil yang baru saja ia beli. Dimas pun ada di sana, duduk diam. Mereka sama-sama membisu, melihat wanita yang dulu mereka injak-injak kini duduk sejajar dengan para konglomerat negeri. MC membacakan. Dan inilah, tokoh inspiratif yang membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah, dan lembut bukan berarti lemah. Mari kita sambut, Ibu Dita Ramadhani. Tepuk tangan meriah menggema dari seluruh penjuru gedung. Kamera media saling berebut menangkap wajah Dita yang tetap kalem saat melangkah ke podium. Dita mengambil mikrofon. Ia menatap ribuan tamu undangan dengan tatapan teduh, namun penuh pesan. Selamat malam semuanya. Saat saya berdiri di sini, saya teringat pada masa ketika saya dianggap tidak cukup pintar, tidak cukup pantas, tidak cukup berkelas. Bahkan, tidak cukup layak untuk sekadar menduduki meja rapat di kantor saya sendiri. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu menoleh penasaran. Kamera mulai menyorot wajah Dita lebih dekat. Saya sempat dituduh, dijatuhkan, diusir, oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa saya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas, melainkan untuk memberitahu mereka bahwa yang mereka coba jatuhkan, justru bangkit lebih tinggi. Tepuk tangan menggema. Bu Elvi di rumah hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar, tapi mulutnya tak mampu berkata apa-apa. Wajahnya memucat. Dimas menatap layar, matanya berkaca-kaca. Dita melanjutkan. Karena saya percaya, ketika seseorang menganggapmu kecil, jangan balas dengan teriakan. Balaslah dengan prestasi. Dan hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting kepada semua wanita di luar sana. Jangan pernah menganggap dirimu tak berharga, hanya karena kamu tak punya nama besar. Karena bahkan berlian pun, lahir dalam tekanan, dan dibentuk dalam kegelapan. Tamu undangan berdiri. Standing ovation. Beberapa tokoh besar bisnis bahkan ikut meneteskan air mata. Kamera merekam semua, dan video pidato Dita langsung viral malam itu. Beberapa jam setelah acara, media sosial ramai. Siapa wanita luar biasa ini? Menggetarkan hati. Pidatonya bikin merinding, apalagi tahu kisah aslinya. Dita Ramadhani, dari direndahkan jadi dijunjung tinggi. Dita keluar dari gedung ditemani Tasya. Saat masuk ke mobil, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dimas. Dit, aku nonton pidatomu barusan. Aku gak bisa berhenti nangis. Aku sadar sekarang. Aku pengen ketemu. Aku pengen minta maaf langsung. Terakhir kalinya. Please. Dita menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Matanya tajam. Tapi mulutnya tersenyum kecil. Keesokan harinya, mereka bertemu. Di kafe kecil tempat mereka dulu sering ngopi saat masih pacaran. Dimas datang duluan. Wajahnya sayu, penuh sesal. Dita datang dengan pakaian kasual, sederhana, tapi auranya tetap megah. Dimas berdiri menyambut. Dit, terima kasih sudah mau datang. Dita hanya mengangguk. Ia duduk, membuka tas, dan meletakkan map kecil di atas meja. Ini, surat resmi pembatalan segala hakmu atas saham gabungan yang dulu atas nama suami istri. Karena semua kontribusiku saat itu sudah cukup mendanai dan mengganti. Dimas menatap surat itu, pelan-pelan membaca. Tangannya mulai gemetar. Dit, aku gak datang buat uang. Aku, benar-benar minta maaf. Aku nyesel. Aku salah. Harusnya aku bela kamu saat ibu fitnah kamu.
Harusnya aku dengar penjelasan kamu. Dita menatapnya dalam. Mas, bukan aku yang hilang. Tapi Mas yang melepas. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Dan kamu memilih diam saat aku dijatuhkan. Dimas menunduk. Kamu benar. Dita berdiri. Terima kasih pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi sekarang, aku sudah berdiri sendiri. Dan aku gak akan menoleh ke belakang. Ia melangkah pergi, meninggalkan Dimas yang terduduk lemas, memegang surat pembatalan itu seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya, untuk kedua kalinya. Sementara Dita, ia berjalan keluar kafe. Udara pagi terasa sejuk. Langkahnya ringan. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia sudah menutup luka dengan kemenangan. Setahun telah berlalu sejak hari Dita mengungkap jati dirinya di ruang rapat besar itu. Banyak hal telah berubah. Perusahaannya kini berkembang pesat. Cabang baru dibuka di Surabaya, Bandung, dan Makassar. Yayasan, Rumah Dita, sudah membantu lebih dari 600 perempuan. Semuanya korban kekerasan, fitnah, atau penindasan rumah tangga. Nama Dita Ramadhani menjadi ikon kekuatan baru. Media menyebutnya wanita baja berbalut sutra. Suatu pagi, Dita mendapatkan undangan resmi dari Komnas Perempuan. Ia diminta menjadi keynote speaker dalam Konferensi Nasional Perempuan Indonesia. Topiknya, Bangkit dari Luka, Berdiri dengan Martabat. Acara itu disiarkan langsung di televisi nasional dan disaksikan oleh jutaan orang. Saat Dita naik ke atas panggung megah di ballroom Hotel Bintang 5 Jakarta, semua mata tertuju padanya. Dimas dan Bu Elvi menonton dari rumah kontrakan sederhana. Tak ada lagi arogansi, tak ada lagi amarah. Hanya diam dan penyesalan. Di samping mereka, televisi memperlihatkan wajah Dita yang tersenyum anggun di podium. Dulu, saya pernah dihina, disebut kampungan, difitnah berselingkuh, dibuang dari rumah. Tapi saya tidak marah. Saya memilih diam. Bukan karena saya takut. Tapi karena saya tahu. Tuhan sedang menyiapkan panggung yang lebih besar. Hari ini saya berdiri bukan sebagai korban. Tapi sebagai bukti bahwa wanita yang disakiti tidak akan hancur. Ia bisa bangkit, lebih tinggi dari siapapun yang menjatuhkannya. Gema tepuk tangan memenuhi ruangan. Kamera menyorot beberapa tamu yang menangis. Selesai acara, seorang pria paruh baya menghampiri Dita. Namanya Pak Arya, mantan pemilik perusahaan properti besar yang kini ingin bekerja sama dengan Dita untuk membangun hunian aman bagi wanita korban kekerasan. Saya ingin bergabung dengan Ibu, bukan hanya karena bisnis, tapi karena saya terinspirasi oleh kisah Ibu. Dita tersenyum. Ia tahu, inilah makna kemenangan yang sesungguhnya, saat kisahmu bisa mengubah hidup orang lain. Beberapa hari kemudian, Dita pulang ke rumah barunya, sebuah rumah sederhana tapi hangat, dikelilingi taman dan aroma kopi dari dapur. Ia tidak tinggal di mensyah megah, tapi di tempat yang ia pilih dengan hati. Di ruang tengah, ia duduk sambil membaca surat-surat ucapan terima kasih dari wanita-wanita yang terbantu lewat yayasannya. Tiba-tiba, pintu diketuk. Tasya masuk, menyerahkan satu kotak kecil. Bu, ini kiriman dari seseorang yang katanya pernah ikut memfitnah Ibu dulu. Tapi dia ingin minta maaf dan berterima kasih karena sekarang hidupnya berubah. Di dalam kotak itu, hanya ada satu benda. Kalung dengan liontin berlian kecil. Dan secari kertas bertuliskan. Dulu kami pikir Ibu lemah. Tapi ternyata, Ibu yang paling kuat di antara kami. Terima kasih karena tidak membalas kami dengan kebencian. Tapi dengan keteladanan. Dita menatap liontin itu lama. Ia tidak menangis. Tapi dari matanya, terlihat sebuah rasa haru yang dalam. Ia lalu berjalan ke halaman rumah, duduk di bangku taman sambil memandangi langit senja. Aku tidak ingin membalas mereka. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan malam itu, langit seperti memberinya pelukan lembut. Bintang-bintang bersinar cerah, seolah tahu bahwa seorang wanita yang dulu dijatuhkan, kini berdiri paling tinggi. Dita Ramadhani telah menaklukkan luka, mengubah fitnah menjadi peluang, dan berdiri bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai inspirasi nasional. Dan begitulah,
Seorang wanita yang pernah dianggap tak berharga. Dihina, difitnah, bahkan diusir dari perusahaan milik suaminya sendiri. Ternyata adalah sosok yang diam-diam memiliki segalanya. Tapi yang membuat Dita luar biasa bukan karena kekayaannya. Bukan karena kekuasaannya. Melainkan karena hatinya yang kuat dan tak gentar menghadapi luka. Dita tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih membalas dengan pencapaian. Ia tidak menjerit saat dipukul. Tapi dunia akhirnya bertekuk lutut melihat ia berdiri gagah. Tanpa menjatuhkan siapapun. Karena sejatinya, balas dendam terbaik adalah keberhasilan. Dan wanita yang kuat tak butuh membuktikan diri lewat kata-kata, tapi lewat diam yang bekerja. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di Cerita Momo. Kalau kamu merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat dari kisah Dita? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di Cerita Momo, tempat di mana air mata bisa berubah jadi cahaya.